Prabowo puji prestasi tim ekonomi dan pertanian Indonesia, harus diakui membanggakan. Lihat ini. Keren kan Indonesia? Kaya kan Indonesia? Tapi ini yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Gila nggak sih? Ironisnya, minyak mentah yang diolah di Singapura sebagian besar berasal dari Indonesia. Banyak perusahaan pengeboran minyak di tanah air. Tadi kita sudah disebut bahwa acara seperti ini pernah dilakukan tahun 94. Berarti 32 tahun yang Indonesia melangkah ke babak baru sejarah energi. Senin 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan RDMP Balikpapan. Mari belajar dari Malaysia, negara tetangga serumpun dengan Indonesia, sama-sama negara penghasil sawit dunia. Tapi kenapa di Malaysia harga minyak goreng bisa murah, sementara di Indonesia produsen terbesar dunia harganya lebih mahal daripada di Malaysia? Tahniah kepada Indonesia yang sudah meresmikan kilang untuk minyak petrol yang ada dekat Kalimantan di Balikpapan. Tetapi kalau korupsi masih tetap berjalan, tidak dihentikan, sampai kapanpun Indonesia tak bisa maju-maju semacam negara jiran Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Bapak Presiden Prabowo yang meresmikan kilang minyak yang ada dekat Kalimantan, yang tepatnya di Balikpapan, para sahabat. Ini merupakan keberhasilan Indonesia, karena yang dulunya minyak mentah kita daripada Indonesia itu, para sahabat, diekspor ke negara lain termasuk Singapura, para sahabat. Dan setelah itu disuling dekat Singapura sana, diimpor balik ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal dari ekspor sebelumnya, para sahabat. Memang betul Indonesia itu yang dikatakan negara kaya, melimpah dari kekayaan dunia, kekayaan emas dan juga minyaknya, para sahabat. Tetapi para sahabat, dulu tidak diproduksi sendiri, malah diekspor ke negara lain dan diimpor balik, dibeli balik macam itu. Dibeli lagi, dijual, diedarkan kepada masyarakat. Bahkan tidak heran bahwasanya Indonesia itu bergantung ke negara-negara lain, padahal kekayaannya banyak, tetapi tidak diproses sendiri. Tetapi kali ini para sahabat, sudah ada kemajuan karena peresmian kilang untuk disuling sendiri di Kalimantan, di Balikpapan. Ini kalau sampai bagus itu, nanti sudah normal aktivitas untuk kilang tersebut, para sahabat, boleh untung dan memberikan subsidi semacam dekat Malaysia, para sahabat. Memberikan subsidi kepada masyarakatnya. Memang is the best lah Indonesia. Dan para sahabat penasaran seperti apa lika-liku Indonesia seperti sekarang ini mendapatkan resmi kilang terbaru? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. tidak perlu kita import energi dari luar. Presiden Baru diresmikan Prabowo meresmikan proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan dengan total nilai investasi mencapai 123 triliun rupiah. Dengan adanya proyek RDMP ini, kilang Balikpapan akan menjadi kilang terbesar di Indonesia dengan total kapasitas menjadi 360.000 barel per hari. Tadi kita sudah disebut bahwa acara seperti ini pernah dilakukan tahun 94. Berarti 32 tahun yang lalu. Ya lumayan, cukup bersejarah. Tentunya 32 tahun yang lalu saya pernah ada. Menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini dengan peresmian ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personelia yang bekerja keras sehingga kita berhasil
mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Bangga hari ini satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu, kita harus bekerja keras. Indonesia Mandiri Energi? Percaya, Singapura bakal kolaps. Stop impor beras bikin negara tetangga panik, tapi stop impor BBM. Itu bisa bikin Singapura megap-megap dan mafia minyak gemetar. Indonesia lagi masuk fase yang bikin banyak pihak tidak bisa tidur. Setelah pemerintah menegaskan stop impor beras, negara pemasok seperti Thailand dan Vietnam mulai tegang. Indonesia bukan pasar kecil, mereka bergantung pada kita. Tapi yang lebih besar datang dari sektor energi. Kilang Balikpapan, proyek RDMP Pertamina sudah mencapai 96,97%. Begitu beroperasi penuh, kapasitasnya 360.000 barel per hari. Artinya, impor BBM akan turun besar-besaran. Dan di titik ini, Singapura paling keras menahan napas. Selama puluhan tahun, Indonesia adalah pasar BBM raksasa yang membuat perputaran energi di Singapura hidup. Bahkan banyak BBM kita balik lagi dari sana lewat trader dan jaringan yang dikuasai mafia minyak. Kalau Indonesia Mandiri Energi, pendapatan Singapura bisa anjlok. Dan yang paling panik adalah mereka yang selama puluhan tahun menikmati bisnis impor BBM Pertamina, kini sudah mulai produksi LPG dari fasilitas baru dan bersiap menghasilkan bensin, LPG, propilin, hingga diesel dari unit RFCC. Semakin banyak minyak domestik diproses di dalam negeri, semakin hilang ruang permainan mafia ketika pangan mandiri dan energi mandiri bergerak bersamaan. Indonesia bukan lagi pasar besar yang mudah digoyang, tapi kekuatan baru yang menentukan arah permainan. Berawal dari sumur kecil berukuran tak lebih dari 4 meter persegi, sekarang menjadi kilang raksasa di Indonesia. Ini dia fakta-fakta Kilang Balikpapan. Fakta pertama, cikal bakal pendirian Kilang Balikpapan berawal dari peristiwa pengoboran minyak pertama kalinya di Balikpapan yang diberi nama Sumur Matilda pada tahun 1897. Fakta kedua, kilang yang berlokasi di Kalimantan Timur ini akhirnya dibangun dan resmi beroperasi sejak 1922. Fakta ketiga, kilang ini memasok hingga 26% total kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Fakta keempat, lokasi kilang ini sangat strategis untuk memasok kebutuhan BBM di kawasan Indonesia Timur yang didukung oleh jaringan distribusi yang baik, mencakup pipa, kapal tanker, serta moda transportasi darat. Fakta kelima, Kilang Balikpapan menjadi tempat pengembangan teknologi carbon utilization antara Pertamina dan Air Liquide Indonesia dengan penandatanganan Joint Study Agreement pada Mei 2022 lalu sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gak kalah keren kan kilang Pertamina yang satu ini? Next, fakta kilang mana lagi nih? Kamu. Sini, lihat ini. Cadangan minyak Keren kan Indonesia? Kaya kan Indonesia? Tapi 1, 2, 3, Indonesia 4, 5, 6, masih 7, 8, impor. 9, 11. Sawit di Indonesia itu banyak. Tapi kenapa harga minyak goreng sering dibilang mahal? Ketika kamu disuruh beli minyak goreng sama emak ke warung, dan kamu kaget dengan harga minyak yang mahal padahal di sekitaran kamu banyak pohon sawit. Ternyata harga minyak sawit mentah itu ikut pasar dunia. Kalau harga dunia naik, produsen ikut jual lebih mahal juga. Untuk distributornya juga panjang, dan disinilah kadang ada yang mencari keuntungan pribadi. Sebagian besar sawit kita itu untuk dipakai buat biodiesel. Ini juga salah satu yang buat minyak sawit itu terbatas. Kalau minyak sawit itu lagi murah, maka produsen lebih pilih ekspor atau ditimbun dulu sampai harganya tinggi agar lebih menguntungkan. Kalau kamu masih ngeyel dan gak percaya, kamu bisa baca sendiri link di deskripsi. Kemana larinya kekayaan bangsa ini? Sebuah negeri yang berdiri di atas gunung emas, tapi rakyatnya berjalan di atas luka dan hutang. Sebuah tanah yang ditanam minyak, gas, nikel, tembaga, bauksit, bahkan mineral termahal dunia pun bersemayam di perut bumi Nusantara.
Namun lihatlah kenyataannya. Semakin kaya sumber daya kita, semakin miskin yang merasakan. Negeri ini seperti paradoks yang memalukan. Kekayaan disedot keluar bagaikan air sungai yang tak pernah kembali ke hulunya. Kontrak tambang puluhan tahun, konsesi yang berpindah tangan. Perusahaan raksasa menambang seolah-olah Indonesia hanyalah halaman belakang. Sementara rakyatnya dibebani pajak, ditagih iuran, ditekan aturan. Seakan-akan rakyatlah yang harus menyelamatkan negara yang sebenarnya sudah kaya raya. Dan pertanyaannya semakin menyesakan. Jika kekayaan alam begitu melimpah, mengapa kehidupan rakyat tetap berat? Mengapa jalan rusak, sekolah roboh, harga sembako menanjak, dan lapangan kerja tak cukup? Mengapa kesejahteraan hanya berputar di lingkar kekuasaan, sementara rakyat yang menjaga bumi ini hanya kebagian debu tambang dan janji-janji yang tak pernah lunas? Inilah ironi negeri kaya raya. Hasil tambang mengalir, tapi bukan ke dapur rakyat. Ia menghilang di balik meja-meja perundingan yang gelap, di antara oligarki yang tak pernah kenyang, di antara tangan-tangan yang memotong lebih dulu sebelum sampai kepada pemilik sejatinya, rakyat. Dan pada akhirnya beban tetap ditaruh di pundak rakyat. Pajak dinaikkan, iuran ditambah, pajak baru diciptakan. Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara mereka yang duduk di kursi empuk justru melonggarkan genggaman terhadap kekayaan bangsa. Inilah suara luka negeri. Bukan karena kita miskin, bukan karena kita tak punya apa-apa, tetapi karena apa yang kita punya tak pernah benar-benar diberikan kepada rakyat. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati. Mari belajar dari Malaysia, negara tetangga serumpun dengan Indonesia, sama-sama negara penghasil sawit dunia. Tapi kenapa di Malaysia harga minyak goreng bisa murah, sementara di Indonesia, produsen terbesar dunia, harganya lebih mahal daripada di Malaysia? Di Malaysia, harga minyak goreng bukan sekedar angka, tapi komitmen politik. Karena pemerintah menetapkan harga minimum yang tidak boleh dilewati. Mereka memberikan subsidi langsung yang besar, jelas, dan tepat sasaran. Mekanisme distribusi yang rapi, dan sanksi tegas jika harga dimainkan. Hasilnya, di beberapa wilayah minyak goreng bisa dijual seharga 2,5 ringgit per kilo atau hanya sekitar 9.200 rupiah. Bahkan harga non-subsidi mereka pun masih bisa berkisar antara 25 ribuan per kilo. Nggak ada drama antrian panjang. Sementara di Indonesia, negeri dengan hamparan sawit terbesar di muka bumi, harga minyak goreng bisa naik tanpa peringatan, melonjak sampai membuat ibu-ibu kebingungan. Pemerintah menetapkan HET atau harga eceran tertinggi. Ada program minyak subsidi, tapi di lapangan seringkali kenyataannya tidak sama seperti di kertas. Dari barang yang hilang dari pasar, harga yang tetap naik di tingkat pedagang, sampai ketidakpastian yang membuat masyarakat paksa menerima harga berapapun yang muncul. Hal kita ini produsen sawit terbesar di dunia loh. Malaysia memberi kita pelajaran bahwa produksi besar tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat. Penguasaan pasar global tidak otomatis berarti harga makanan pokok murah. Jika Malaysia bisa, maka Indonesia, sang raja sawit dunia, harusnya bisa lebih dari Malaysia. Karena kejayaan sawit tidak seharusnya hanya terlihat di laporan ekspor dan angka devisa. Kejayaan sawit yang sesungguhnya adalah ketika ibu-ibu di dapur tidak usah takut lagi melihat harga minyak goreng melonjak. Kalian setuju nggak? Coba tulis di. Ironisnya, minyak mentah yang diolah di Singapura sebagian besar berasal dari Indonesia. Banyak perusahaan pengeboran minyak di tanah air lebih memilih menjual minyak mentah ke Singapura karena kilang domestik tidak mampu menampung seluruh produksi. Akibatnya, Indonesia harus membeli kembali BBM yang sudah diolah dengan harga yang lebih tinggi. Dalam 9 bulan pertama di tahun 2019, betul, kan? hampir setengah dari total ekspor minyak mentah Indonesia mengalir ke Singapura. Dari total ekspor, Singapura menyerap minyak senilai 546,71 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 43,49% dari keseluruhan ekspor minyak mentah Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran Singapura dalam rantai perdagangan minyak Indonesia, di mana minyak mentah dari tanah air diolah di kilang-kilang negeri Singapura, sebelum akhirnya kembali diimpor dalam bentuk BBM dengan harga yang tentunya lebih tinggi. Ada yang kata ekonomi Malaysia hancur, ada yang kata negara sudah hilang arah. Tapi di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tak menilai dengan emosi, kita rujuk data. Pertama, disiplin fiskal dipulihkan. Defisit negara turun daripada 5.6% kepada 4.1% dan dijangka turun ke 3.5% menjelang 2026.
Kedua, pinjaman kerajaan berjaya dikurangkan daripada hampir 100 bilion ringgit, kini sekitar 77 bilion ringgit. Ketiga, hasil negara meningkat hampir 40 bilion ringgit, tanda pengurusan kewangan lebih berhemah dan berkesan. Rizab antarabangsa negara kini 123.8 bilion dolar Amerika, tertinggi dalam 10 tahun. Ringgit kembali kukuh antara prestasi terbaik di Asia. Pengangguran turun ke 3%, terendah dalam sedekat. Gaji minimum dinaikkan ke RM1,700, beri nafas kepada jutaan pekerja. Inflasi berjaya dikawal sekitar 1.3%. Bantuan STR dan SARA mencecah 15 bilion ringgit, menyantuni 9 juta rakyat. Dan yang paling penting, pelaburan diluluskan rekod 378.5 bilion ringgit. Perdagangan negara 2.9 trilion ringgit. Kesimpulannya jelas, Malaysia belum sempurna, tetapi di bawah kepimpinan yang amat berhormat PMX, negara ini kembali stabil, diyakini dan berada di landasan yang betul. Ini yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Gila nggak sih? Di bulan Maret 2025, Malaysia jual BBM setara Pertamax RON 95 cuma 7.500 per liter. Sementara di sini kita beli RON 90 alias Pertalite dengan kualitas lebih rendah. Harganya malah lebih mahal. Ini bukan sekadar angka di SPBU. Ini realita yang bikin kita mikir, ada apa dengan sistem energi kita? Jawabannya ternyata ada di balik nama-nama besar kayak Petronas dan Pertamina. Malaysia punya Petronas yang urus produksi sampai distribusi sendiri, mandiri dan efisien. Sementara Indonesia, budget BBM kita masih impor. Kita punya minyak mentah, tapi kilang buat ngolahnya belum cukup. Jadi minyaknya dikirim ke luar negeri dulu, diolah, baru dibeli balik. Muter banget dan mahal. Ditambah lagi faktor mata uang. Ringgit Malaysia relatif stabil, sedangkan rupiah sering goyang karena kita impor. Tiap dolar naik, harga BBM juga naik. Belum ngomongin pajak distribusi energi yang juga tinggi di Indonesia. Jadi wajar kalau harga BBM kita berat di dompet. Ini bukan tentang siapa lebih kaya, tapi siapa yang lebih rapi kelola energi. Malaysia punya sistem dari hulu ke hilir yang efisien. Sementara kita masih banyak PR. Tapi ya gitu, kalau nggak mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Di negara ini, bensin dengan RON 95 asli harganya cuma sekitar 7.500 per liter. Tapi kok bisa ya? Yap, negaranya nggak jauh dari Indonesia, bahkan masih tetanggaan, yaitu di Malaysia. Kenapa BBM di Malaysia bisa murah? Karena ada beberapa faktor seperti subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM berkualitas tinggi, seperti RON 95. Terus Malaysia juga memproduksi minyak lebih besar, sehingga mereka nggak perlu banyak impor minyak mentah. Ya, walaupun ada ketentuan untuk BBM subsidi, contohnya kuota BBM-nya hanya 100 liter per bulan, dan hanya diberikan ke kendaraan yang terdaftar di Malaysia. Tapi meskipun begitu, tetap aja bikin happy pengguna kendaraan di sana, karena bisa dapat BBM berkualitas dengan harga yang murah tanpa takut bensin oplosan. Kalau di Malai, bensin itu murah meriah, cita-cita tercapai. Ini saya tunjukin. Oktan 95, RP 6.800. Cuman segitu guys. Dan mereka jual oktan 100. Di Malai itu kata teman saya yang orang sini, orang Malai, oktan terendah adalah di 95. Nggak ada yang lebih rendah dari 95. Semuanya rata-rata di 95. Dan harganya murah meriah, cita-cita tercapai. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Tahniah kepada Indonesia, Presiden yang meresmikan untuk pembuatan kilang para sahabat sudah diresmikan untuk menyuling minyak sendiri, minyak mentah sendiri yang dulunya diekspor ke negara lain termasuk Singapura para sahabat dan dibeli balik ke Indonesia. Patut saja mendapatkan harga yang mahal. Dan sedangkan Malaysia para sahabat, kenapa mereka itu boleh sesejahtera itu masyarakatnya? Bahkan banyak orang yang dari Indonesia datang ke Malaysia itu terheran-heran, terkejut-kejut. Kenapa ya? Padahal negara sejiran saja, ini dekat banget dengan Indonesia, dengan Malaysia. Tetapi harga yang ada dekat Malaysia, RON yang paling rendah RON 95. Sedangkan dekat Indonesia ada RON 90 Pertalite, para sahabat. Kenapa harga RON 95 dan RON 90 lebih murah di Malaysia? Karena di Malaysia itu disubsidi oleh kerajaan, para sahabat. Disubsidi oleh kerajaan dan sejahtera dan juga dibuat, dikelola sendiri dekat Malaysia. Dan Indonesia sekarang sudah mulai mencontoh yang dulunya bergantung ke negara luar, impor dari negara luar, sekarang sudah boleh bertegak diri di kaki sendiri, kata Bapak Prabowo, para sahabat.
Tapi tahniahlah sekali lagi saya ucapkan kepada Indonesia, semoga bisa mensejahterakan semacam rakyat Malaysia hidupnya enak banget menurut Mas Farhan, para sahabat, mendapatkan harga minyak goreng dan Rp2.50 karena disubsidi oleh kerajaan, dan juga minyak petron, minyak kendaraan, kereta, motor mendapatkan harga Rp1.99 karena mendapatkan budi dari kerajaan Malaysia. Itu khusus warga lokal sahaja, para sahabat. Di Indonesia, kalau semisal berjaya dengan membangun kilang yang sudah diresmikan di Kalimantan, di Balikpapan itu, para sahabat, insya Allah boleh mensejahterakan rakyatnya juga, tetapi harus stop korupsinya, itu saja. Korupsi harus di stop, itu boleh rakyatnya sejahtera. Tapi kalau korupsi tidak dihentikan, tetap berjalan itu korupsi, aduh, sampai kiamat pun tak boleh maju-maju Indonesia, tak boleh sejahtera Indonesia, macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.